Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai dunia pertukangan, khususnya untuk hobi juga. Dan untuk tema kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai bajaringan ya rekan-rekan ya. Karena banyak juga dari komentar-komentar di video YouTube Tukang Jadi-Jadian itu yang menanyakan tentang hal ini. Pertanyaannya adalah yang banyak sekali ditanyakan, apakah bahan bajaringan ini bisa berkarat ataupun korosi ya. Jadi memang banyak sekali yang menanyakan hal ini, maka dari itu kita akan bahas di kesempatan video kali ini, tentunya sesuai dengan pengetahuan saya dan pengalaman saya mengerjakan bajaringan ya rekan-rekan ya. Mungkin nanti kalau ada kesalahan atau kurang pas, nanti rekan-rekan yang mungkin lebih tahu bisa tulis saja di kolom komentar sesuai dengan pengalaman dari rekan-rekan sekalian. Oke, jadi memang secara umum bajaringan ini memiliki spesifikasi tahan karat ya rekan-rekan ya. Karena dia memiliki lapisan anti karat khusus untuk di bagian permukaan dari profilnya. Dan biasanya dari pabrikan, dari produsen bajaringan itu juga mempunyai standar ya rekan-rekan, standarisasi barang yang dikeluarkan atau diproduksi oleh mereka itu biasanya kualitasnya bagus. Tapi kenapa setelah selesai dipasang atau beberapa tahun kemudian itu ada beberapa bajaringan yang setelah dipasang mengalami korosi ataupun berkarat. Ada yang ringan sampai yang berat. Oke, kita akan bahas ya rekan-rekan ya mengenai bagaimana cara kita antisipasi supaya bajaringan ini, konstruksi bajaringan ini lebih awet dan tahan karat. Walaupun memang desain dari awalnya ini sudah tahan karat. Cuma kalau kita dalam proses pemasangan, penyimpanan dan lain sebagainya ini kurang pas, ini akan berisiko dapat berkarat rekan-rekan ya. Saya akan bagi menjadi 4 bagian ya rekan-rekan ya. 4 bagian saat kita mau menggunakan konstruksi bajaringan seperti ini. Yang pertama itu adalah bahan, terus yang kedua adalah penyimpanan sebelum pemasangan, dan yang ketiga adalah proses pemotongan bajaringannya, dan yang terakhir adalah proses pemasangan dari bajaringan ini atau proses perakitan dan finishing. Oke, kita akan langsung bahas dari yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah pemilihan bahan. Jadi memang bajaringan ini kalau saya amati di beberapa toko dan penjualan, berbagai macam merek sekarang ada ya rekan-rekan ya. Merek yang dari paling murah, dari paling mahal itu ada semua. Dan harus pintar-pintarnya kita sebagai user atau pengguna ataupun aplikator untuk memilih bajaringan dengan kualitas bagus. Di sini saya tidak mau promosi merek apa atau harus menggunakan merek apa, tidak. Yang penting kita itu harus menggunakan contohnya ya, bajaringan kanal C seperti ini sebagai konstruksi, kita sebaiknya memilih yang sudah mempunyai sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Karena kalau sudah dites atau mempunyai standar SNI itu kualitasnya sudah terjamin. Biasanya ini harganya akan lebih mahal dari yang tanpa SNI ya. Tapi menurut saya supaya ini akan lebih awet, kita selisih sekitar 2.000 ataupun 5.000 satu batangnya, sebaiknya kita menggunakan yang bersertifikat SNI. Pentingnya lagi kalau ini kita buat untuk rumah kita sendiri ya rekan-rekan ya. Kalau rumah kan pengennya yang awet dan tahan lama. Jadi kita sebaiknya tidak terlalu menghemat banget ya rekan-rekan ya untuk bahannya. Jadi bahannya kita pilih kualitas yang bagus standar SNI. Untuk mereknya rekan-rekan bisa pilih saja yang sesuai dengan kesukaan dari rekan-rekan ya. Karena banyak sekali untuk merek bajaringan saat ini. Oke, itu tadi dari bahan ya rekan-rekan ya. Yang kedua adalah penyimpanan dan delivery saat kita membeli. Ini paling penting ya rekan-rekan ya. Karena sebelum bajaringan ini dipasang, ini perlakuannya juga harus benar. Oke, yang pertama adalah saat pengiriman. Sebenarnya saat pengiriman ini juga penting karena
pengiriman usahakan pada waktu tidak hujan ya rekan-rekan ya, atau standarnya itu saat pengiriman baja ringan ini tidak di atas truk itu ditutup dengan terpal ataupun plastik, sehingga saat kena percikan air ataupun hujan, gerimis dan lain-lain, untuk baja ringan yang belum dipasang ini aman, tidak terkena air ataupun percikan cairan yang lain saat perjalanan. Yang kedua, saat sudah sampai di lokasi yang akan kita pasang, saat menurunkan dari baja ringan ini di lokasi ini biasanya yang kurang hati-hati ya rekan-rekan ya, yaitu asal ditarik saja. Jadi dari baja ringan ini akan bergesekan antara tumpukan. Jadi ini andaikan dua baja ringan seperti ini ya rekan-rekan ya, ditumpuk banyak terus kita ngambilnya diseret saja, itu akan menggerus ataupun membuat goresan di bagian lapisan anti karatnya. Ini juga nanti akan menimbulkan efek cepat korosi di bagian gesekannya. Ini yang kadang kurang dipahami ya rekan-rekan ya. Sebaiknya saat menurunkan itu kita angkat ya, jangan sampai terjadi gesekan antara baja ringannya. Yang selanjutnya, saat kita mau menyimpan ya rekan-rekan ya, mungkin di saat proses pembangunan rumah itu ini udah datang duluan, kemudian proses pemasangan dari rangka atapnya masih lama ya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Saat menyimpan ini harus kita menggunakan prosedur yang benar. Contohnya, saat kita taruh di posisi bawah, itu harus kita kasih tatakan kayu supaya dari baja ringan ini tidak langsung menempel di tanah ya rekan-rekan ya. Jadi nanti terhindar dari kelembapan tanahnya. Mungkin tanahnya juga ada sedikit air, jadi tidak nempel di bagian baja ringannya. Kemudian setelah itu, jangan sampai untuk baja ringan ini terkena adukan semen ya rekan-rekan ya. Jadi saat kita bangun rumah itu seperti kadang-kadang yang kita sepelekan, baja ringan ditaruh sembarangan, kemudian kena cipratan dari adukan semen, air adukan semen, ini akan cepat mengikis dari lapisan anti karatnya dan tentu saja akan mempercepat dari proses berkaratnya. Selanjutnya kita akan bahas proses selanjutnya, proses yang ketiga, yaitu pemotongan dari baja ringan seperti ini. Kita contohnya kan kanal C seperti ini ya rekan-rekan ya. Untuk pemotongan paling dianjurkan adalah menggunakan gunting baja ringan, karena ini paling aman dan tidak berisiko untuk menimbulkan karat di bagian tepi sisa potongannya. Cuma memang mungkin buat rekan-rekan yang baru memulai untuk belajar baja ringan ini akan sedikit berat ya rekan-rekan ya, karena menggunakan gunting baja ringan itu kalau nggak terbiasa memang berat banget. Kalau 1-2 motongnya nggak apa-apa, tapi kalau udah 10, 20, 30 sampai konstruksi yang banyak itu akan melelahkan banget buat yang belum terbiasa. Yang kedua, yang aman lagi menggunakan alat potong khusus baja ringan. Seperti yang pernah saya bahas kemarin, namanya taktis ya rekan-rekan ya. Itu lebih praktis dan lebih cepat serta hasil potongannya juga bagus. Cuma memang harganya lumayan mahal ya, sekitar 9 juta. Tapi itu memang aman ya rekan-rekan ya. Untuk potongannya tidak berisiko untuk korosi. Oke, yang selanjutnya untuk pemotongannya adalah menggunakan gerinda tangan. Nah, untuk gerinda tangan ini resiko untuk korosinya lebih banyak ya rekan-rekan ya, terutama di bagian tepinya, tepi potongan di sini, karena dia kan untuk gerinda panas. Untuk gerinda itu panas, saat pemotongan itu akan mengikis dari lapisan anti karatnya, tapi hanya di bagian tepinya saja. Dan catatan ya rekan-rekan ya, jika rekan-rekan terpaksa menggunakan gerinda tangan, saat memotong menggunakan gerinda tangan, usahakan untuk api percikannya itu tidak mengenai dari baja ringan stok kita yang sedang kita simpan. Karena nanti percikan api yang panas itu akan menempel juga di baja ringan yang lain, di stok kita, dan akan mengikis dari lapisan anti karatnya. Kemudian untuk sisa percikan yang tertinggal di bagian baja ringan hasil potongan kita, itu harus kita bersihkan. Bisa menggunakan sapu atau menggunakan kuas. Seperti itu, jadi nanti benar-benar tidak ada sisa percikan dari pemotongan gerinda tangan tersebut. Tapi untuk opsi pemotongan menggunakan gerinda tangan ini sebaiknya digunakan untuk opsi terakhir ya rekan-rekan ya. Buat rekan-rekan mungkin yang tidak terlalu banyak proyeknya dan untuk bahan proyeknya nanti juga dipasangnya di dalam ruangan, itu akan lebih aman ya.
Baik, kita lanjutkan untuk proses yang terakhir, yaitu proses pemasangan. Ini juga penting ya rekan-rekan ya, saat proses pemasangan. Walaupun baja ringan ini kuat, tapi ya kita dalam pemasangan sebaiknya lebih nyantai ya rekan-rekan ya. Tidak dibanting-banting, tidak dilempar-lempar, karena memang nanti akan menggerus lagi dari lapisan anti karatnya. Kemudian rekan-rekan juga harus memperhatikan dari skrup ataupun baut roofing yang rekan-rekan pakai. Usahakan rekan-rekan menggunakan skrup atau baut roofing ini yang anti karat juga. Jangan menggunakan yang biasa. Kalau yang biasa nanti baja ringannya udah bagus, bautnya atau skrupnya yang bermasalah, karatan dan bisa menyebar untuk karatnya di sekitar skrup tersebut, dan konstruksinya jadi rawan tidak kuat ya rekan-rekan ya. Jadi skrup ini rekan-rekan juga harus pilih yang bagus, yang anti karat atau yang sudah coated ya rekan-rekan ya, sudah ada lapisan anti karatnya. Memang harganya kembali ya rekan-rekan ya, kalau bagus harganya akan lebih mahal. Kemudian yang selanjutnya adalah selesai kita rakit, ini kita bersihkan lagi ya rekan-rekan ya. Kenapa? Karena saat kita memasang skrup ataupun baut baja ringan itu saat diputar itu juga mengeluarkan gram atau potongan-potongan kecil dari baja ringan ini saat dibor menggunakan skrunya atau baut baja ringannya. Nah, itu juga bisa menimbulkan karat ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan setelah melakukan pemasangan atap, mau kanopi, mau atap rumah yang menggunakan galvalum atau baja ringan, rekan-rekan selesai pemasangan semuanya, itu rekan-rekan sapu rekan-rekan ya. Disapu semua bagian atas dari atapnya, sehingga sisa potongan atau gram dari pemasangan baut baja ringan tadi atau skrup baja ringan itu bisa hilang semua dan tidak berisiko meninggalkan karat di bagian atapnya ataupun rangka di bagian bawahnya. Oke, sekarang yang terakhir ya rekan-rekan ya. Yang terakhir ini adalah pilihan yang menambah biaya, tapi ini pilihan yang paling oke dan hasilnya juga lebih bagus, yaitu dicat ya. Jadi contohnya untuk rangka kanopi. Rangka kanopi itu kalau warnanya seperti ini kan terlihat biasa, oh itu baja ringan. Tapi kalau sudah kita cat warna putih ataupun warna hitam, itu akan lebih bagus, terlihat lebih modern, lebih minimalis, dan tentunya semakin melindungi dari rangka baja ringan seperti ini supaya tidak berkarat ya. Cuma memang biayanya akan lebih mahal jika kita melakukan pengecetan finishingnya. Cuma memang untuk kekuatan dari anti karatnya ini akan lebih lama lagi ya rekan-rekan ya, bisa bertahan lama lagi. Jadi ini tidak bermaksud menggurui ya rekan-rekan ya, saya hanya sharing pengalaman saja dan pengetahuan saya mengenai konstruksi baja ringan yang pernah saya kerjakan seperti itu. Mungkin buat rekan-rekan yang punya trik lain bisa ditulis saja di kolom komentar supaya kita bisa berbagi ilmu, kita bisa sharing-sharing pengalaman buat rekan-rekan yang lain, kita tukar pengalaman, jadi semuanya nanti bisa pinter. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan mungkin yang membutuhkan trik-trik seperti ini dan menambah pengetahuan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.